Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Aliandra dengan NIM 2290250054 dari kelas B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa baku dalam surat resmi. Sebelum lebih lanjut, terlebih dahulu dipahami pengertian bahasa baku. Menurut buku Key Success UN plus SPMB Bahasa Indonesia, bahasa baku adalah bahasa yang penulisannya dan pengucapannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan tata bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku sebagai berikut: tidak pengaruhi bahasa asing, memiliki bentuk yang tetap, tidak dipengaruhi bahasa daerah, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, bukan merupakan ragam bahasa percakapan, pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit, tidak mengandung makna ganda dan tidak rancu, tidak mengandung arti pleonasme. Mengapa bahasa baku penting? Karena surat resmi mengandung informasi yang harus disampaikan dengan baik oleh penerima. Bahasa baku mudah dipahami oleh semua karena menjadi bahasa pemersatu. Tentu saja penggunaannya menciptakan kesan sopan dan resmi. Berikut adalah contoh penggunaan bahasa baku. Dengan hormat, sehubungan dengan surat kami sebelumnya, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam rapat kerja yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 November 2025 pukul 9 WIB di ruang rapat lantai 2. Berikut adalah penggunaan bahasa tidak baku dalam surat resmi. Kepada Bapak Ibu, kami mengundang buat rapat di kantor besok jam 9. Berikut adalah perbedaan bahasa baku dalam surat resmi. Pertama, itu kesopanan dan formalitas. Bahasa baku menggunakan sapaan formal seperti Bapak Ibu dengan huruf kapital sebagai bentuk penghormatannya. Sebaliknya, bahasa tidak baku menggunakan sapaan Bapak Ibu tanpa huruf kapital sehingga bersifat non-formal. Terus pilihan kata. Bahasa baku menggunakan kosakata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya, mengundang rapat kerja. Bahasa tidak baku menggunakan kosakata non-standar seperti mengundang atau frasa informal lainnya. Struktur kalimat dan tata bahasa. Kalimat baku tersusun secara jelas, runtut, dan mengikuti kaidah tata bahasa yang benar. Contohnya, sehubungan dengan surat kami sebelumnya, memiliki struktur yang lengkap. Sebaliknya, kalimat tidak baku cenderung ringkas dan tidak mengikuti struktur yang tepat. Misalnya, kami ngundang buat rapat. Terus, penggunaan waktu dan tempat. Dalam bahasa baku, informasi waktu dan tempat dinyatakan secara lengkap dan formal. Misalnya, pada hari Selasa 4 November 2025 pukul 9 WIB di ruang rapat lantai 2. Bahasa tidak baku seringkali menyatakan waktu secara tidak spesifik. Misalnya, besok pagi jam 9. Huruf kapital dan ejaan. Bahasa baku konsisten menerapkan kaidah ejaan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI, termasuk penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Bahasa tidak baku tidak mengikuti ketentuan ejaan dengan tepat. Referensi yang saya pakai ada dua, yaitu artikel Detik Edu berjudul Kata
baku dan tidak baku, pengertian, ciri-ciri, serta contohnya dari detik.com, dan artikel kumparan berjudul Alasan Mengapa Surat Dinas Harus Menggunakan Bahasa Baku dari kumparan.com. Dengan demikian, penjelasan mengenai penggunaan bahasa baku dalam surat resmi semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Apabila terdapat keliruan dalam penjelasan ini, saya memohon maaf dan terbuka untuk menerima masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.